Nah, sejak berhutang itu ternyata numpuk-numpuk hutang lagi kan begitu. Untuk kebutuhan hari-hari, akhirnya kami harus gali lubang, tutup lubang, pinjam teman, pinjam sahabat, pinjam kolega, hutang keluarga, dan lain sebagainya. Ini kan bagaimana untuk menutupi, akhirnya masuklah ke Pegadaian, masuklah ke lembaga lain, pinjam sana, pinjam sini, begitu. Jadi memang berawal dari satu lubang itu menjadikan hal yang menghancurkan segala-galanya lah, intinya begitu. Dengan berutang intinya menghancurkan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cash. Alhamdulillah hari ini saya bisa sampai pada kegiatan akhir PBTR di Bogor. Hal yang sangat luar biasa. Semenjak 1 tahun yang lalu saya mengikuti TBE, baru bisa hari ini dimudahkan oleh Allah mengikuti kegiatan PBTR sebagai bagian kelanjutan kegiatan TBE. Hal yang luar biasa materinya adalah ini tidak kami temukan pada kegiatan perkuliahan. Tidak kami temukan pada pelatihan-pelatihan yang lainnya, bahwa yang dulu saya pernah beranggapan bahwa masuk di MMC itu hanya sebatas bagaimana cara menyelesaikan utang saja. Lebih dari itu ternyata di MMC itu tidak hanya menyelesaikan utang saja, tetapi yang pertama satu merubah kehidupan saya, dari merubah semangat akidah saya, kemudian merubah hubungan keluarga saya. Alhamdulillah sejak masuk di MMC keluarga lebih harmonis, kemudian hati jadi lebih tenang, kemudian yang berikutnya tidak hanya sekedar utang, ibadah saya menjadi lebih baik. Ini yang paling pokok. Ternyata di MMC menjadi titik tolak saya menjadi mengenal Islam kembali begitu. Berupaya untuk belajar Islam secara kafah begitu, menurut Islam secara kafah. Jadi titik tolaknya bisa jadi mulai dari mengenal MMC ini. Dari belajar hutang ternyata jadi tahu bahwa ternyata keimanan saya masih kurang, kemudian Islam saya baru ikut-ikutan saja begitu. Terkait dengan kegiatan PBTR selama 4 hari, ada 3 materi yang utama sebenarnya. Yang pertama adalah yang fundamental itu, kemudian teknis dan fikih muamalah. Di teknis, satu, saya sebagai ASN, ada hal yang mungkin tidak bisa ditemukan bagaimana menghadapi si abang, menghadapi kiat-kiat, menghadapi DC begitu ya. Ternyata di sini diajarkan sangat luar biasa. Dan ini menguatkan saya mental dan hati dan sebagainya untuk bisa, ternyata utang itu hanya sebagian kecil saja begitu. Utang itu hanya bagian kecil dari sebenarnya apa yang akan dihadapi saya ke depan begitu. Maka di PBTR ini menurut saya ilmunya komplit, luar biasa. Pokoknya tidak, kalau bicara utang itu hal sepele, tetapi yang lebih baik, yang lebih jauh adalah bagaimana fundamental kita di akidah, kemudian bagaimana mengelola bisnis. Ini ilmu tambahan luar biasa, mengelola bisnis ini yang bisa menghasilkan cering juang itu baru ditemukan di PBTR ini. Pokoknya PBTR MMC keren. Yang pertama dulu ikut teman saja, berbisnis di rental mobil dulu, kemudian ternyata tidak sampai 1 tahun collab gitulah. Nah, sejak berhutang itu ternyata numpuk-numpuk hutang lagi kan begitu. Sampai dari yang nilai dulu pertama kali utang itu 90 juta, sekarang pokok sudah sampai 350-an juta, plus dengan yang di bank lain, titik lain sampai 490 juta saya begitu. Nah, ini kan
eh, bagi saya yang ASN yang gajinya sudah terukur segitu, utang pokok 400 juta itu berat sekali. Kalau dihitung sampai pensiun tidak akan selesai saya begitu. Sampai 20 tahun ke depan tidak selesai. Untuk harian mau apa kan begitu. Maka bagi kami kan, oh ini sangat berpengaruh terhadap kinerja ini, berpengaruh saya yakin begitu. Maka tidak ada cara lain kecuali bagaimana saya harus menutup utang. Alhamdulillah ketemu MMC, diajari cara menutup utang, tetapi di balik itu tidak hanya cara menutup utang saja, tapi bagaimana mengembalikan akidah, kemudian diajari berbisnis yang lainnya, sumber lain selain dari ASN sebagai tugas pokok saya, ada ilmu-ilmu bisnis yang luar biasa untuk mengembalikan semangat saya, meningkatkan semangat kinerja saya, semangat untuk beragama yang baik begitu, terus memperbaiki hubungan keluarga yang utama begitu. Sebenarnya tidak sulit karena saya hanya ngambil di bank, ngambil leasing, kemudian dapat mobil begitu, mobil bekerja sendiri, tetapi itu yang di luar kalkulasi kan begitu. Seharusnya misalkan bisa selesai 3 tahun misalkan baru 8 bulan collab begitu. Kami tidak punya ilmu bisnis apapun itu, ilmu bisnis rental saya tidak tahu. Armada diambil saja begitu. Kita nggak ngerti, harusnya armada diambil kemudian ada tindakan apa, saya tidak tahu, kita serahkan saja sudah. Pokoknya armada diambil, ya diambil saja. Tetapi kami kan masih menanggung cicilan tiap bulan, cicilan di bank, dulu ngambil DP, cicilan di di leasing, kan begitu. Kemudian yang berikutnya, dari itu tidak hanya di bank itu saja, untuk kebutuhan hari-hari akhirnya kami harus gali lubang, tutup lubang, pinjam teman, pinjam sahabat, pinjam kolega, hutang keluarga, dan lain sebagainya. Ini kan bagaimana untuk menutupi, akhirnya masuklah ke Pegadaian, masuklah ke lembaga lain, pinjam sana, pinjam sini begitu. Jadi memang berawal dari satu lubang itu menjadikan hal yang menghancurkan segala-galanya lah, intinya begitu. Dengan berutang intinya menghancurkan kehidupan lah. Di Agustus 2022 puncaknya itu, Agustus 2022 itu saya tidak bisa mikir, tidak bisa mikir harus nutup berapa lubang dalam jangka waktu yang sama dengan jumlah cicilan itu yang harus saya tutup itu bisa sampai 6 juta, 7 juta setiap bulan itu. Dari mana penghasilan tidak sampai begitu. Pusingnya bukan main. Belum lagi yang personal misalkan, Mas hari ini ada enggak, hari ini ada enggak, kan gitu. Kalau misalkan dengan organisasi, dengan bank, dengan leasing itu masih bisa ditunda kan begitu. Tapi dengan yang personal, kami butuh Mas, aku lagi butuh ini, lagi butuh. Kalau tidak ada gimana? Maka satu-satunya jalan ya kami top up di bank lagi kan itu. Top up lagi. Belum lagi kebutuhan untuk anak-anak, untuk keluarga kan itu, untuk pendidikan. Oh hari ini bayar SPP, hari ini bayar Syahriah dan manakala nggak ada kan pusingnya luar biasa. Walaupun nilainya kecil, tapi karena tidak punya bisnis, hanya pendapatanku hanya dari pemerintah saja, gaji saja. Kalau tidak punya bisnis, mau dari apa lagi kan bingung. Ini sakitnya luar biasa. Kami hitung di bulan Agustus itu, ya Allah sampai saya pensiun itu belum lunas. Bisa jadi akan nambah-nambah. Karena anakku 3, 1 sudah di MTS, nanti masuk SMA, nanti yang kecil masuk untuk makan, untuk jajan dan sebagainya. Untuk keluarga, belum listrik, belum gas kan gitu. Nah, ini tekanannya luar biasa. Kecil bagi saya, mungkin bagi pengusaha yang lain kecil banget, bagi saya nilai kecil itu besar sekali begitu, pengaruhnya besar sekali. Maka di Agustus itu saya sempat ini nyari-nyari gimana caranya begitu ya untuk melunasi utang. Alhamdulillah ketemu di YouTube itu ada MTR, saat itu kan masih masyarakat tanpa riba itu. Kami coba googling itu, searching beli buku merah,
1 minggu tidak datang-datang itu kita online, beli online begitu. Alhamdulillah di daerah ketemu komunitas gitu. Komunitas MMC, MTR, satu MTR ketemu sampai akhirnya di bulan Oktober bisa ikut TBE. Satu, setelah gabung MMC kemudian ikut TBE, satu ketenangan. Yang dulu saya berpikiran tidak mungkin bisa menyelesaikan utang saya itu kalau tidak utang kan gitu ya. Itu yang unlogic bagi saya. Satu, ketenangan, kemudian ternyata mampu tanpa saya berhutang saja, ternyata istri saya, anak saya bisa makan, ini bisa hidup kan itu ya. Maka dengan keyakinan penuh, kemudian percaya bahwa semuanya asalkan kita berada di jalurnya Allah itu tidak ada yang tidak mungkin kan begitu, tidak ada yang tidak mungkin. Maka saat itu sejak Oktober 2022 saya sudah menghentikan tabiat berhutang, gali lubang tutup, lubang sudah tidak ada. Alhamdulillah usaha istri juga mulai berkembang begitu. Cuma memang selama setahun ini saya hanya baru bisa menutup di beberapa tempat saja. Untuk di yang besar-besar itu di bank-bank dan sebagainya kami belum bisa. Kemudian belum juga bisa mendapatkan uang untuk menutup gitu dengan cepat itu kan belum bisa. Dan 1 tahun ini kami belum bisa menutup beberapa riba di beberapa bankan itu. Maka hari ini kami bisa ikut di PBTR, luar biasa, mudah-mudahan ini bisa mempercepat lah. Saya bentuk ikhtiar saya untuk mempercepat lunas utang. Ini begitu. Yang utama sebenarnya memantaskan diri di hadapan Allah, mengharapkan ridhonya Allah untuk berupaya kembali kepada jalan yang benar. Intinya begitu saja. Kalau saya begitu. Ya, tenang sekarang. 1 tahun ini saya merasakan tenang betul. Cuma terlalu lama 1 tahun gitu. Terlalu lama kalau masih menumpuk utang. Maka di PBTR ini luar biasa. Mudah-mudahan dengan PBTR ini nanti sepulangnya PBTR saya bisa melejitkan usaha, kemudian bisa segera menutup utang dan riba saya. Sekarang saya beralih ke domba, ya, breeding dan fattening domba. Ya, breeding fattening domba itu pun beberapa modalnya dulu masih dengan riba kan begitu. Masih dengan riba, maka ini domba kami jual semuanya untuk biaya di PBTR. Ya, mudah-mudahan nanti setelah ini akan kami bangun kembali breeding dan fattening domba itu dengan semangat baru, dengan ilmu-ilmu yang dari PBTR ini kami dapat selama 4 hari. Ya, mudah-mudahan breeding dan fattening domba kami bisa melejitkan usaha, bisa mempercepat lunas utang, lebih bisa untuk berdakwah dan beribadah kepada Allah. Insya Allah dengan manajemen kandang dan manajemen pakan yang bagus, mendapatkan ilmu dari sini, kemudian ITM-nya jelas itu, insya Allah nanti saya yakin lah Allah akan memberikan jalan kemudahan untuk saya merubah gitu ya, merubah total itu manajemen pakan dan manajemen kandang, breeding dan fattening dombanya. Saya kira begitu. Bagi teman-teman, saudara-saudara yang masih, bagi pengusaha-pengusaha yang masih mengembangkan bisnis dengan utang, baca buku merah. Baca buku merah, temukan jawabannya di sana, kemudian ikuti kegiatan MMC, nanti akan menemukan bedanya. Saya yakin akan menyesal kenapa tidak ketemu MMC dari dulu. Seandainya ketemu MMC dari dulu, insya Allah tidak akan seperti ini. Tapi itulah romantika. Insya Allah, janji Allah pasti, utang pasti lunas. Utang pasti lunas. Saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.